Shalom, selamat berjumpa dalam acara Bina Muda, Persekutuan Pemuda Gereja Toraja Klasis Kutai Timur. Di kesempatan kali ini kembali firman Tuhan akan diperdengarkan kepada kita di dalam menjalani masa muda kita. Karena itu sebelum kita membaca firman, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah Engkau, Allah yang mengasihi kami, Allah yang melayakkan kami menjalani masa muda. Kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Bekerjalah dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, dan berbicaralah, karena kami telah sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bagian firman yang akan kita dengarkan di kesempatan kali ini terambil dari kitab Ulangan pasal 18 di ayat yang ke-9 sampai 22. Firman Tuhan berbunyi demikian: bertenung dan bernubuat. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah, atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung. Tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb. Pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan?
Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, selalu dikatakan bahwa yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman. Tidak saja mendengarnya, tetapi melakukannya di dalam kehidupannya. Baik orang muda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, satu tema di kesempatan kali ini, pergumulanmu akan kutanggung. Pergumulanmu akan kutanggung. Sebuah jaminan dari Allah sendiri bahwa apapun keadaan kita, Dia pasti mengasihi kita. Nah, sahabat muda yang dikasihi oleh Tuhan, di zaman sekarang ini, tidakkah kita melihat bahwa sesungguhnya orang berlomba-lomba unjuk kehebatan, unjuk kemampuan kepada dunia. Setiap orang akan berupaya untuk mendapat yang namanya sukses dan berhasil. Atau sedapat-dapatnya dapat diperhitungkan lebih baik dari orang-orang di sekitarnya. Ataukah pemuda yang serba bisa, pemuda yang serba tahu, pemuda yang bisa mendapatkan segala-galanya. Dan juga tidaklah lepas dari dalam perjalanan kepercayaan kita, bahwa terkadang keinginan-keinginan seperti itu tidak jauh dari tengah-tengah kehidupan anak-anak Tuhan. Tetapi menarik untuk kita simak bersama-sama. Kalau orang mencari keberhasilan, kesuksesan saja, lalu bagaimana dengan dimensi penderitaan? Bagaimana dengan dimensi sakit penyakit? Bagaimana dengan dimensi kegagalan? Apakah suasana yang seperti itu tidak menjadi sasaran kasih karunia Allah? Ataukah dengan kita berada dalam kondisi yang seperti itu, tidak berhasil, tidak sukses, maka kita adalah orang-orang yang tidak diperhitungkan? Dan lebih fatal lagi kalau kita merasa bahwa kita sudah ditinggalkan oleh Allah. Seolah-olah bahwa Allah hanya berpihak kepada mereka yang punya ini dan itu. Allah berpihak kepada mereka yang sukses ini dan itu. Allah berpihak kepada orang muda yang bisa mendapatkan banyak prestasi dan lain-lain sebagainya. Orang muda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita di kesempatan ini bagaimana Musa menyampaikan perintah Allah kepada orang Israel. Musa sampaikan bahwa mereka harus mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Musa kepada mereka, dan Musa sendiri mengatakan bahwa akan tampil seorang nabi yang kemudian daripada Musa, Allah akan membangkitkan seorang nabi. Dan firman Tuhan tidak lain dan tidak bukan menunjuk kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Yesus yang jauh lebih mengenal seperti apa anak-anaknya di hadapannya. Yesus yang diperkenalkan oleh Nabi Musa, Yesus yang penuh dengan kuasa, Yesus penuh dengan kasih, dan Yesus sanggup menjamin kehidupan semua orang. Tetapi persoalan, bagaimana kita menempatkan kuasa Yesus di dalam kehidupan kita? Orang muda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jikalau Tuhan hanya berpihak kepada mereka yang sukses berhasil,
maka betapa malangnya kita ketika kita berada dalam penderitaan, ketika kita harus menanggung banyak kegagalan, ketika kita harus berjuang melawan sakit penyakit, ataukah kegagalan demi kegagalan. Mungkin lewat dunia pendidikan, mungkin lewat mencari pekerjaan, ataukah kita sudah bekerja, tetapi dalam perkembangan seterusnya, kita harus menjalani PHK dan lain-lain sebagainya. Apakah kita akan katakan bahwa kita tidak dikasihi Tuhan? Sementara firman Tuhan yang kita baca pada saat ini bahwa pergumulanmu akan kutanggung. Tuhan menjaminkan bahwa Dia menanggung pergumulan kita. Nah, satu perenungan bagi kita bagaimana anak-anak sekarang menanggung pergumulannya. Bukan lagi berita yang baru ketika seseorang, ada orang muda, mungkin sudah tidak bisa mengelola perasaan, emosi, tidak ada lagi pemikiran-pemikiran yang sehat. Kita dengar di sana sini ada yang menyelesaikan masalahnya dengan bunuh diri. Ada yang menyelesaikan persoalannya dengan gantung diri dan lain-lain sebagainya. Betapa mirisnya generasi muda, betapa mirisnya anak-anak Tuhan yang menyelesaikan persoalannya dengan cara seperti ini. Padahal kalau kita mau jujur, bahwa di sekitar kita ada banyak teman, ada banyak sahabat-sahabat, ada banyak orang-orang yang siap untuk mendengarkan keluh kesah kita. Kenapa harus menyelesaikan dengan keinginan kita sendiri? Kenapa harus mengambil jalan pintas? Firman Tuhan hari ini katakan bahwa Allah sanggup menanggung persoalan kita. Artinya datanglah kepada Yesus, datanglah kepada Tuhan yang penuh dengan solusi terhadap persoalan di dalam menjalani masa muda kita. Memang berat orang muda ketika kita berhadapan dengan sebuah masalah. Memang berat. Dan kita merasa seolah-olah tidak ada orang yang berpihak kepada kita. Tetapi saat ini saya mau katakan bahwa ada satu pribadi yang sangat setia, yang mau peduli dan mau tahu tentang seperti apa keadaan kita. Pandang kepada Yesus. Percaya kepada firman yang disampaikan kepada kita. Mulailah membuka perasaan kita. Berdoa hanya kepada Yesus saja. Firman Tuhan katakan di Matius 6 ayat 26 ya, bahwa Tuhan itu maha kuasa. Dia katakan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Tuhan berikan bakat kepada kita. Tuhan berikan pemikiran yang cerdas bagi kita. Tuhan berikan keterampilan. Tuhan berikan perasaan yang luar biasa bagi kita. Tuhan memberikan sahabat-sahabat bagi kita untuk kita berbagi dengan mereka. Karena itu orang muda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apapun persoalanmu, jadikan Yesus sebagai jawaban terhadap masalahmu, bahwa Yesus sanggup untuk menanggung setiap pergumulanmu. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih di kesempatan ini. Bersama dengan generasi mudamu melalui program Bina Muda, kembali kami boleh mengalami pencerahan dari dalam firman Tuhan. Benar Bapa di sorga, ada banyak kesuksesan, keberhasilan, tetapi terkadang semu adanya ketika kami tidak mengundang Allah berbicara di dalamnya. Dan juga banyak penderitaan, kepahitan hidup juga akan menjadi musibah belaka ketika kami tidak belajar mengundang Tuhan
untuk hadir di dalam setiap masalah kami. Terima kasih firman-Mu di kesempatan kali ini, dan hamba berdoa untuk seluruh generasi muda, Gereja Tuhan, Gereja Toraja, secara khusus PPGT yang ada di Klasis Kutai Timur, di jemaat-jemaat mereka masing-masing. Oleh iman percaya mereka kepadamu, mereka semakin hidup hanya dari dalam kebenaran firman Allah. Dan ketika mereka menghadapi persoalan, biarlah mereka lari kepada Tuhan dan tidak mengandalkan diri, tidak mengandalkan kuasa-kuasa yang lain. Bapa di sorga, tuntun setiap generasi mudamu. Biarlah mereka senantiasa percaya dan juga memandang hari esok dalam kepastian, karena Engkaulah sumber keberhasilan yang sesungguhnya. Engkaulah jawaban terhadap setiap persoalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.